Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik para pejuang ilmu, selamat datang di channel pembelajaran Amjagoa, yaitu channel seputar pendidikan dan konten menarik lainnya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sekaligus membahas mengenai Indonesia pada zaman Hindu-Buddha untuk pelajaran sejarah Indonesia kelas 10 pada jenjang SMA, SMK, Madrasah Aliyah atau sederajat. Olehnya itu, mari kita simak videonya sebagai berikut. Sejarah agama Hindu diawali dengan kedatangan bangsa Arya melalui celah Khyber atau Khyber Pass pada tahun 2000 sampai 1500 sebelum Masehi, yang membuat suku bangsa Dravida atau penduduk asli daerah tersebut terdesak. Pertemuan kebudayaan antara kebudayaan bangsa Dravida dan bangsa Arya telah melahirkan sinkretisme kebudayaan dalam bentuk agama Hindu. Di sini kita lihat sebuah gambar mengenai 3 dewa utama yang disembah di dalam ajaran Hindu, yaitu Trimurti, yang terdiri dari Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Di sini kita lihat catatan bahwa celah Khyber adalah celah penting antara Pakistan dengan Afghanistan. Celah ini merupakan celah nasional Pakistan yang terhubung dengan perbatasan Afghanistan. Sepanjang sejarah, celah ini merupakan jalur perdagangan yang penting antara Asia Tengah dan Asia Selatan, serta merupakan lokasi militer yang strategis. Sinkretisme adalah suatu proses perpaduan yang sangat beragam dari beberapa pemahaman kepercayaan atau aliran-aliran agama. Selanjutnya, bangsa Arya menciptakan sistem kasta karena tidak ingin tercampur dengan bangsa Dravida atau suku asli orang India pada saat itu. Kemudian mereka membentuk sebuah sistem kasta yang dimana susunannya adalah kasta yang pertama terdiri dari kasta Brahmana atau dari golongan pendeta. Kasta yang kedua adalah golongan yang terdiri dari bangsawan dan prajurit. Kasta yang ketiga adalah Waisya atau golongan yang terdiri dari para pedagang dan pegawai. Dan kasta yang terendah yaitu kasta Sudra atau rakyat biasa. Perkembangan agama Hindu di India terbagi menjadi 4 zaman, yaitu zaman Weda pada tahun 1500 sebelum Masehi, zaman Brahmana pada tahun 1000 sampai 750 sebelum Masehi, zaman Upanishad yaitu pada tahun 750 sampai 500 sebelum Masehi, dan zaman Buddha yaitu pada tahun 500 sebelum Masehi sampai 300 Masehi. Selanjutnya kita beralih ke sejarah agama Buddha. Agama Buddha lahir di India sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Tokohnya adalah Pangeran Siddhartha, yaitu putra Raja Sudodana dari kerajaan Asoka di Kapilawastu. Pangeran Siddhartha dilahirkan pada tahun 563 sebelum Masehi. Pangeran Siddhartha melakukan semedi di bawah pohon Bodhi di Bodh Gaya. Setelah berhasil menemukan pencerahan sempurna, Siddhartha yang berhasil menjadi sang Buddha pada usia 35 tahun mulai melakukan penyebaran ajarannya pertama kali di Sarnath. Sepeninggal Buddha, pengikutnya menyebarkan ajarannya dan lahirlah kitab suci Tripitaka. Agama Buddha yang berkembang terbagi dalam 2 aliran, yaitu Hinayana atau kendaraan kecil dan aliran Mahayana atau kendaraan besar. Mengenai masuknya ajaran Hindu-Buddha di Indonesia, terdapat beberapa teori yang dapat menjelaskannya, yaitu teori Brahmana. Menurut Joseph Van Leur, para Brahmana datang dari India ke Indonesia atas undangan pemimpin suku dalam rangka melegitimasi kekuasaan. Ya, jadi pemimpin suku ini menurut teori Brahmana mengundang para Brahmana datang ke Indonesia untuk melegitimasi kekuasaan pemimpin suku yang ada di Indonesia pada saat itu. Kemudian teori kesatria. Menurut
FDK Bost ini, para prajurit yang kalah atau jenuh menghadapi perang di India kemudian meninggalkan India. Rupanya di antara mereka ada pula yang sampai ke wilayah Indonesia kemudian menyebarkan ajaran Hindu dan Buddha di Indonesia. Teori yang ketiga adalah teori Waisyah. Menurut N.J. Krom, bangsa India yang datang ke Indonesia didasarkan motivasi untuk berdagang. Mereka kemudian menikah dengan penduduk pribumi, kemudian menyebarluaskan ajaran agama mereka. Dan teori yang keempat adalah teori arus balik. Menurut J. Coedes, bangsa Indonesia berkunjung ke India untuk mempelajari agama Hindu dan Buddha. Sekembalinya dari India, mereka kemudian membawa pengetahuan tentang agama dan kebudayaan yang ada di India ke Indonesia. Selanjutnya pada video pembelajaran ini, kita akan banyak membahas tentang kerajaan-kerajaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Kerajaan Kutai yang terletak di Pulau Kalimantan. Kutai atau Kutai Martadipura merupakan salah satu kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berdiri sekitar abad ke-5. Kerajaan ini berlokasi di daerah Kutai pada Kalimantan Timur. Ya, terletak di Kalimantan sebelah timur. Bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah temuan prasasti yang ditulis di atas 7 buah yupa atau tugu batu. Nama-nama dari kerajaan ini adalah Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Raja Mulawarman melakukan upacara pengorbanan dan memberikan hadiah atau sedekah kepada para Brahmana sejumlah 20.000 ekor sapi. Kerajaan Kutai yang bercorak Hindu runtuh setelah diserang Kutai Kartanegara, yaitu kerajaan Islam. Jadi ini merupakan salah satu yupa peninggalan kerajaan Kutai yang ada di Kalimantan Timur. Kedua adalah Kerajaan Tarumanegara. Menurut prasasti Tugu, wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh Jawa Barat, yaitu membentang dari Banten, Jakarta, Bogor, hingga Cirebon. Kerajaan ini diperkirakan ada sejak abad ke-5, sesaman dengan kerajaan Kutai yang ada di Kalimantan. Nama-nama dari Kerajaan Tarumanegara diantaranya yaitu Purnawarman dan Sri Maharaja Linggawarman yang memerintah sejak tahun 666 sampai 669 Masehi. Yang ketiga adalah Kerajaan Pajajaran atau Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda yang diperkirakan sejak abad ke-7 dan ke-16. Wilayahnya meliputi Provinsi Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah sekarang. Pakuan Pajajaran atau Pakuan atau Pajajaran adalah pusat pemerintahan Kerajaan Sunda. Nama-nama rajanya antara lain Maharaja Sri Jaya Bupati, Rahyang Niskala Wastu Kencana, dan Prabu Ratu Dewata. Yang keempat adalah Kerajaan Melayu. Lokasi pusat Kerajaan Melayu diperkirakan berada di dekat sekitar Jambi atau Canpei, persisnya di tepi Sungai Batanghari. Berita dalam sejarah dinasti Tang pada tahun 618 sampai 906 Masehi mencatat tentang datangnya utusan dari Moleyao pada 644 Masehi dalam rangka hubungan dagang. Sekitar tahun 692 Masehi, kerajaan ini ditaklukkan oleh Sriwijaya. Namun sekitar tahun 1275, kerajaan ini pulih kembali. Kerajaan Melayu mencapai puncak perkembangan pada masa pemerintahan Aditya Warman. Menurut kitab Negara Kartagama, Raja Kertanegara dari Singosari melancarkan ekspedisi Pamalayu. Ekspedisi tersebut diikuti pengiriman Arca Amogapasa pada tahun 1286 sebagai hadiah kepada Maharaja Melayu Srimat Tribhuwana Raja Mauli Warmadewa. Ekspedisi Pamalayu dimaksudkan untuk menjalin persahabatan serta menggalang kekuatan militer bersama untuk membendung kemungkinan serangan dari bangsa Mongol di bawah Kubilai Khan. Selanjutnya adalah Kerajaan Sriwijaya.
Daerah kekuasaannya membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, dan pesisir Kalimantan. Berdasarkan temuan sumber tertulis serta berita Tiongkok dan Arab, Kerajaan Sriwijaya diperkirakan berdiri sekitar abad ke-7. Berdasarkan laporan Ising, seorang pendeta Tiongkok melaporkan Sriwijaya menjadi pusat pembelajaran agama Buddha. Ia melaporkan bahwa terdapat 1.000 orang pendeta yang belajar agama Buddha pada Sakyakirti, yaitu seorang pendeta terkenal di Sriwijaya. Kerajaan ini kemudian mengalami kemunduran sekitar abad ke-12, antara lain disebabkan serangan kerajaan Medang Kamulan, serangan kerajaan Kolamandala, terdesak oleh kerajaan Thailand, dan serangan Majapahit pada tahun 1477 Masehi. Kerajaan Sriwijaya mencapai zaman keemasan di bawah Raja Bala Putra Dewa yang berkuasa sekitar pertengahan abad ke-9. Adapun masyarakat Sriwijaya sebagian besar hidup dari perdagangan dan pelayaran atau bercorak maritim. Pada akhir abad ke-9, Kerajaan Sriwijaya berhasil menguasai sebagian jalur perdagangan di Asia Tenggara, seperti Selat Sunda, Selat Malaka, Selat Karimata, dan Tanah Genting Kra, atau wilayah Thailand dan Myanmar. Jadi ini adalah Candi Muara Takus, peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha selanjutnya adalah Kerajaan Kalingga. Kalingga adalah kerajaan bercorak Buddha di Jawa Tengah yang berdiri sekitar abad ke-7. Ising yang menyebutkan ada kerajaan dengan nama Holing atau Kalingga yang berlokasi di Chopo atau Jawa. Raja yang terkenalnya adalah Ratu Sima. Berita Tiongkok hanya menyebutkan kerajaan ini memiliki hasil bumi yang sangat laku diperdagangkan, seperti emas, perak, cula badak, dan gading gajah. Sepeninggal Ratu Sima, Kalingga terbagi dua, yaitu Kalingga Utara yang dikenal dengan nama Bumi Mataram di bawah Sanaha atau cucu Ratu Sima, dan Kalingga Selatan yaitu Bumi Sambara di bawah pimpinan Dewa Singa. Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram, Mataram kuno atau Mataram Hindu atau Kerajaan Medang periode Jawa Tengah adalah kelanjutan dari Kerajaan Kalingga di Jawa Tengah sekitar abad ke-8. Lokasinya berada di pedalaman Jawa Tengah, sekitar daerah yang banyak dialiri sungai seperti Sungai Progo, Bogowonto, dan Bengawan Solo. Nama-nama rajanya diantaranya adalah Raja Sanjaya, Rakai Panangkaran, Daranindra, Samara Grawira, dan Rakai Pikatan. Pada Kerajaan Mataram ada dua dinasti atau wangsa yang berkuasa di Mataram, yaitu dinasti Sailendra dan dinasti Sanjaya. Berdasarkan prasasti Canggal, yaitu pada tahun 732 Masehi, dan prasasti Mantiasi, pendiri dinasti Sanjaya atau Hindu adalah Sanjaya, anak dari Sannaha, cucu Ratu Sima dari Kerajaan Kalingga, dan Sena atau Sanna atau Bratasenawa, raja ketiga Galuh. Pengganti Sanjaya adalah Rakai Panangkaran. Kuat dugaan pada masa pemerintahannya, dinasti Sailendra yang bercorak Buddha dari Kerajaan Sriwijaya menguasai Mataram. Kerajaan yang selanjutnya adalah Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan bercorak Hindu ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Mataram. Pada abad ke-10, kerajaan ini dipindahkan oleh Empu Sindok ke Jawa Timur. Menurut para ahli, pemindahan Kerajaan Mataram Medang ke Jawa Timur disebabkan terjadinya letusan Gunung Merapi. Faktor lain adalah adanya konflik perebutan tahta di dalam istana. Ibu kota Kerajaan Medang bernama Watugaluh, yang sekarang adalah sebuah desa di dekat Jombang di tepi aliran Sungai Berantas di daerah Jawa Timur. Selanjutnya adalah Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri adalah kerajaan agraris atau bercorak pertanian dengan raja pertama Sri Samarawijaya, yang kemudian digantikan oleh secara berturut-turut Sri Jayawarsa dan Bameswara.
Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan pada masa Jayabaya. Ia berhasil menguasai Jenggala yang membuat Kediri menjadi satu-satunya kerajaan yang berdiri di Jawa Timur pada masa tersebut. Kerajaan ini terkenal dengan ramalan-ramalannya yang kemudian dibukukan dengan judul jangka Jayabaya. Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari bercorak Hindu yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Lokasi kerajaannya diperkirakan berada di daerah Singosari atau Malang. Nama resmi kerajaan Singosari adalah Tumapel. Ibu kota kerajaan Tumapel bernama Kutaraja. Nama-nama rajanya diantaranya adalah Ken Arok, Anusapati, Tohjaya, Ranggawuni, dan Kertanegara. Raja pertama kerajaan Singosari adalah Ken Arok yang memerintah pada tahun 1222 sampai tahun 1227. Sebelum berkuasa, ia adalah seorang Akuwu di Tumapel, yaitu daerah bawahan kerajaan Kediri. Ia kemudian berhasil menjadi Akuwu setelah membunuh Akuwu sebelumnya, yaitu Tunggul Ametung dengan keris buatan Empu Gandring. Bahkan ia memperistri Tunggul Ametung, yaitu Ken Dedes. Ia menjadi raja setelah memenangkan pertempuran melawan Kertajaya atau Raja Kediri. Ia kemudian membangun kerajaan Singosari dan dianggap sebagai pendiri dinasti baru, yaitu dinasti Girindra. Setelah itu, situasi politik pemerintahan kerajaan Singosari diwarnai konflik perebutan kekuasaan. Hal ini terjadi diperkirakan karena kutukan dari keris Empu Gandring. Pada masa pemerintahan Raja Kertanegara, ia bercita-cita meluaskan kekuasaannya ke seluruh Nusantara. Raja terakhir kerajaan Kediri, Kertanegara, bercita-cita meluaskan kekuasaannya ke seluruh Nusantara. Untuk itu, ia mengeluarkan kebijakan ekspedisi Pamalayu yang terlebih dahulu sudah kita jelaskan pada slide sebelumnya. Kertanegara kemudian tewas oleh Jayakatwang. Jayakatwang lalu menjadi raja dan memindahkan pusat kerajaan Kediri. Dengan meninggalnya Kertanegara, berakhir pula lah kerajaan Singosari. Selanjutnya adalah kerajaan Majapahit. Tanggal berdirinya kerajaan Majapahit adalah hari penobatan Raden Wijaya, yaitu 10 November tahun 1293. Pusat kerajaan Majapahit diperkirakan berada di daerah Trowulan sekarang, yaitu 10 km sebelah barat daya kota Mojokerto yang ada di Jawa Timur. Nama-nama rajanya diantaranya adalah Raden Wijaya, Jayanegara, Tribuana Tunggadewi, dan Hayam Wuruk. Pada kerajaan Majapahit terdapat pejabat pemerintahan dan pejabat keagamaan. Wilayah kerajaan Majapahit terbagi menjadi 3, yaitu Negara Agung, Mancanegara, dan Nusantara. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, karya sastra mengalami kemajuan pesat. Pada tahun 1365, ditulislah kitab Nagara Kertagama oleh Empu Prapanca, kitab Sutasoma dan Arjuna Wijaya oleh Empu Tantular. Frasa atau kata dari Bhinneka Tunggal Ika berasal dari masa Majapahit, tepatnya dari Kakawin Sutasoma. Kehidupan masyarakatnya bertani, komoditas utamanya adalah lada dan garam, pajak dan denda dibayarkan dalam uang tunai, dan pada masa pemerintahan Raden Wijaya, sebuah perubahan moneter penting terjadi, yaitu diberlakukannya kepingan uang dalam negeri diganti dengan uang kepeng, yaitu keping uang tembaga impor dari Tiongkok. Jadi bukti peninggalan dari kerajaan Majapahit bisa kita lihat di sini. Celengan zaman Majapahit pada abad ke-14 sampai 15. Kemudian ada arca Harihara yang merupakan perwujudan dari Raja Kertajasa. Selanjutnya, kerajaan Majapahit mempunyai mahapati yang terkenal, yaitu Gajah Mada. Pada saat pengangkatannya pada tahun 1336 Masehi, Pati Gajah Mada mengucapkan sebuah sumpah yang terkenal yang bernama Sumpah Palapa. Berkat bantuan Gajah Mada,
Hayam Wuruk membuat Majapahit mencapai puncak kejayaan. Pada tahun 1389, Hayam Wuruk kemudian wafat dan kekuasaan Majapahit berangsur-angsur melemah. Kerajaan Majapahit runtuh. Salah satu penyebabnya adalah karena serangan dari kerajaan Islam yang ada di Demak. Jadi, foto ini merupakan ukiran sejarah Indonesia di Monumen Nasional yang ada di Jakarta, di sudut timur laut, yang menggambarkan kemaharajaan kuno Indonesia. Di bagian kanan terdekat adalah Gajah Mada, Mahapati Kerajaan Majapahit. Dan yang terakhir adalah Kerajaan Bali, merupakan kerajaan yang bercorak Hindu yang terletak di Tampak Siring dan Pejeng. Kerajaan Bali ditaklukkan oleh Gajah Mada, dan sejak itu Kerajaan Bali menjadi wilayah kekuasaan Majapahit. Adapun struktur pemerintahan pada Kerajaan Bali adalah keluarga raja memerintah secara turun-temurun, yaitu sistem dinasti. Kemudian dikenal adanya Badan Penasihat Raja. Kemudian dikenal dengan adanya Badan Penasihat Raja. Kemudian pegawai pemerintahan, bagian pemerintahan, pemungutan pajak, dan administrasi. Gambar di sebelah kanan kita lihat adalah Pura Besakih, merupakan peninggalan Kerajaan Bali yang masih ada hingga kini. Pembahasan selanjutnya adalah bukti-bukti pengaruh Hindu-Buddha dalam masyarakat yang masih ada hingga kini. Yang pertama adalah bahasa dan tulisan. Indonesia memasuki masa aksara, ditandai dengan penggunaan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Bukti pertama, dikenalnya tulisan di Nusantara adalah tulisan yang ada di 7 buah yupa di wilayah Kutai, Kalimantan Timur. Jadi ini adalah contoh gambarnya. Kemudian bahasa dan tulisan dapat dilihat di prasasti, kitab, dan manuskrip. Bukti pengaruh yang kedua adalah dalam bidang politik dan sistem pemerintahan. Salah satu pengaruh Hindu-Buddha di bidang politik yaitu munculnya konsep Dewa Raja. Dari konsep ini, Indonesia mulai mengenal sistem pemerintahan kerajaan. Pengaruh yang ketiga di bidang ekonomi dan sistem mata pencarian. Pada zaman prasejarah, penduduk Indonesia adalah pelayar-pelayar yang sanggup mengarungi lautan lepas. Lautan bukan penghalang, melainkan pada saat itu adalah sebagai penghubung. Kedatangan India memperkuat tradisi agraris yang semakin meramaikan aktivitas perdagangan dan pelayaran yang ada di Indonesia. Pengaruh untuk bidang yang keempat yaitu di bidang agama dan sosial budaya. Dalam kehidupan sosial, pengaruh kebudayaan Hindu yang nyata adalah dikenalnya sistem kasta atau stratifikasi sosial yang ada di masyarakat. Bidang yang kelima adalah seni bangunan, seni pahat, dan relief candi. Candi umumnya berfungsi untuk menghormati dan memuliakan dewa-dewi Hindu. Bangunan candi pada umumnya terdiri atas 3 bagian utama, yaitu yang pertama adalah Svarloka, yang melambangkan tempat para dewa atau jiwa yang telah disucikan. Yang kedua adalah Burloka, yaitu bagian bawah candi yang melambangkan kehidupan dunia fana. Dan yang ketiga adalah Burvaloka, adalah bagian bawah candi yang melambangkan tahap pembersihan dan pemurnian jiwa. Jadi ini adalah contoh sketsa dari candi yang ada di Indonesia. Adapun berbicara mengenai candi, terdapat beberapa perbedaan candi yang ada di Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Nah, ini kita lihat Candi Singosari di Kabupaten Malang yang ada di Jawa Timur, dan Candi Pelausan yang ada di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Candi Jawa Tengah berbentuk tambun dengan hiasan kalamakara di atas gawang pintu masuk. Puncak candi berbentuk stupa, bahan utamanya batu andesit dan umumnya menghadap ke timur, menghadap ke arah terbitnya matahari. Dan candi Jawa Timur berbentuk lebih ramping.
Puncak candi berbentuk kubus dan di atas gawang putih terdapat hiasan kala atau wujud kepala raksasa. Baik, mudah-mudahan dapat kalian mengerti sekaligus kalian pahami dengan baik. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan saja kalian tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe sekaligus nyalakan loncengnya. Dan satu lagi, kalian share video ini ke rekan-rekan kalian yang lain supaya menambah kebermanfaatan. Baik, demikianlah penjelasan materi dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.